Pagi itu, Yuliana duduk di depan cermin kamarnya yang penuh hiasan patung-patung Buddha kecil yang diberikan keluarganya sejak kecil. Ia memandang pantulan wajahnya sendiri, mata yang terlihat lelah dan kosong meski bibirnya berusaha tersenyum. Sejak beberapa bulan terakhir, Yuliana sering merasa gelisah tanpa tahu alasan pastinya. Ada yang kosong dalam dirinya, seolah ada ruang di dalam hatinya yang tidak pernah benar-benar terisi. Meskipun ia mencoba menutupinya dengan kesibukan kuliah, kegiatan rumah, atau bermain dengan teman-teman. Yuliana tumbuh dalam keluarga Buddha yang taat dan disiplin. Setiap minggu ia diajak ibunya pergi ke vihara, mengelap patung-patung, menyalakan dupa, dan berdoa. Semua itu dilakukannya dengan hormat, namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah pencarian, sebuah rasa ingin tahu tentang sesuatu yang lain, sesuatu yang menenangkan tetapi belum ia mengerti. Perasaan itu semakin kuat saat ia bertemu dengan Aisyah di kampus. Aisyah adalah mahasiswi berhijab yang selalu tersenyum, bicara lembut, dan punya aura menenangkan. Yuliana sering memperhatikannya dari jauh. Ada sesuatu dalam diri Aisyah yang berbeda, bukan soal hijabnya, tapi soal keteduhan yang terpancar dari raut wajah dan sikapnya. Mereka pertama kali berbicara ketika Yuliana tertinggal saat hujan deras mengguyur halaman kampus. Semua mahasiswa lain sudah pulang, kecuali Aisyah yang berdiri di depan musyalah kecil sambil menunggu adzan maghrib. "Adek enggak bawa payung?" tanya Aisyah dengan senyum yang tulus. Yuliana menggeleng sambil menahan dingin. Tanpa pikir panjang, Aisyah membuka payungnya lebar-lebar. "Ayo, bareng sama aku. Aku antar sampai gerbang." Sejak saat itu, keduanya semakin sering mengobrol. Aisyah tidak pernah sekalipun mengajak Yuliana pindah agama. Ia hanya menjawab setiap pertanyaan dengan hati-hati dan lembut. Dan anehnya, justru kelembutan itulah yang membuat hati Yuliana penasaran tentang Islam. "Mengapa kamu selalu terlihat tenang?" tanya Yuliana suatu sore di kantin. Aisyah tersenyum kecil sambil menunduk. "Karena aku percaya Allah selalu ada dalam setiap hal, baik atau buruk. Kalau kita pasrahkan semuanya, hati jadi lebih ringan." Jawaban sederhana itu justru membuat Yuliana terdiam lama. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu terasa seperti menjawab sesuatu yang selama ini ia cari. Beberapa hari kemudian, Yuliana melihat Aisyah sedang sholat di musyalah kampus. Ia berdiri di depan pintu musyalah, memperhatikan dengan hati yang berdebar. Ada ketenangan yang begitu nyata dari gerakan Aisyah. Yuliana memeluk dadanya tanpa sadar. "Kenapa rasanya damai sekali ya?" bisiknya kepada diri sendiri. Malam itu, setelah pulang dari kampus, Yuliana berusaha mencari video dasar-dasar Islam di ponselnya. Ia mendengarkan bacaan Al-Fatihah untuk pertama kalinya. Meskipun ia tidak mengerti arti semua ayatnya, nada itu terasa menenangkan, seakan menepuk-nepuk hatinya yang selama ini terasa sepi. Keinginan untuk tahu lebih jauh semakin besar. Ia memutuskan meminta Aisyah mengajarinya wudhu secara diam-diam. "Aku cuma pengen tahu, rasanya seperti apa," kata Yuliana pelan, takut Aisyah salah paham. Aisyah tersenyum. "Kalau kamu hanya ingin belajar, aku dengan senang hati bantu." Maka pada suatu sore yang sepi, di belakang musyalah ketika mahasiswa lain sudah pulang, Aisyah mengajarinya wudhu. Saat air menyentuh kulitnya, Yuliana merasakan sesuatu yang dingin namun anehnya menenangkan. Air itu seperti membersihkan sesuatu yang sejak lama menempel di hatinya. "Gimana rasanya?" tanya Aisyah. Yuliana terdiam sejenak sebelum menjawab. "Enteng, kayak ada yang lepas." Hari demi hari, pertemuan kecil itu menjadi rutinitas rahasia. Aisyah mengajarinya huruf-huruf hijayah, arti beberapa doa harian, dan cerita-cerita tentang kesabaran Nabi Muhammad.
Yuliana mendengarkannya dengan hati yang lembut dan penuh rasa ingin tahu. Bukan karena doktrin atau paksaan, tetapi karena ia benar-benar merasakan ketenangan baru dalam hidupnya. Namun kebahagiaan kecil itu selalu diiringi rasa was-was. Keluarganya sangat ketat soal keyakinan. Ibunya selalu berkata bahwa anak harus setia pada tradisi keluarga. Karena itu Yuliana menyembunyikan semua hal yang berhubungan dengan Islam. Lembaran doa, catatan hijayah, bahkan mukena kecil yang ia beli dengan uang jajannya sendiri. Setiap malam sebelum tidur, ia memandangi mukena itu. Tangannya menyentuh kain putih yang sederhana itu seolah sedang menyentuh harapan yang selama ini ia cari. "Aku ingin tenang," bisiknya di dalam gelap. Dan, entah kenapa rasa tenang itu selalu muncul setiap aku dekat dengan Islam. Satu hal yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun, Yuliana sering menangis tanpa alasan saat mendengar lantunan ayat Al-Quran. Ia merasa disentuh, seolah hatinya dipanggil oleh sesuatu yang agung. Suatu malam, Yuliana memberanikan diri menghadiri kajian remaja di masjid kecil dekat kampus. Ia duduk paling belakang, menyembunyikan wajahnya di balik masker dan hoodie. Ia takut ketahuan siapapun, tetapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Ustazah yang mengisi kajian membahas tentang hati yang mencari cahaya. Penjelasannya begitu lembut, seolah menjawab seluruh keresahan Yuliana. "Kadang, Allah mengetuk hati seseorang berkali-kali," ucap ustazah itu. "Lewat kejadian kecil, lewat pertemuan dengan orang baik, atau lewat rasa gelisah yang tak pernah hilang. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilnya pulang." Mata Yuliana langsung basah. Ia menggigit bibirnya supaya tidak menangis keras-keras. Kata-kata itu terasa seperti ucapan yang ditujukan langsung kepadanya. Saat kajian berakhir, Yuliana menunduk, menyeka air matanya diam-diam, dan keluar dari masjid dengan hati yang hangat. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan sana. Ia tidak tahu bahwa jalan panjang penuh cobaan sedang menunggu. Yang ia tahu hanya satu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang melangkah ke arah yang benar. Malam itu, Yuliana berjalan pulang sambil menatap langit. Bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Atau mungkin hatinya yang kini mulai memiliki cahaya. "Aku akan belajar," gumamnya. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang kedamaian ini." Ia tidak tahu bahwa cahaya kecil yang baru ia temukan itu akan menjadi alasan terbesar ia bertahan dalam badai yang akan datang. Namun pada saat itu, ia hanya membiarkan hatinya mencari, mengikuti arah yang membuatnya merasa damai, tanpa menyadari bahwa perjalanan imannya baru saja dimulai. Hari-hari Yuliana berubah perlahan sejak pertemuannya dengan Aisyah, dan sejak malam ia menghadiri kajian muslimah tanpa sepengetahuan siapapun. Setiap kali mengingat kata-kata ustazah tentang hati yang dipanggil, Yuliana merasakan getaran hangat yang sulit dijelaskan. Rasa gelisah yang dulu selalu menghantuinya kini mulai berubah menjadi rasa ingin tahu yang halus, seperti cahaya kecil yang muncul di sudut gelap hatinya. Namun Yuliana tahu, langkahnya tidak boleh ceroboh. Ia hidup di keluarga yang memegang tradisi kuat, terutama ibunya, sosok wanita tegas namun penuh pertimbangan, yang selalu menanamkan bahwa agama dan budaya keluarga adalah bagian dari kehormatan. Karena itu, Yuliana menjaga semua aktivitas belajarnya agar tetap tersembunyi. Pagi ini, ia duduk di taman kampus sambil membuka buku kecil berisi huruf-huruf hijayah yang diberikan Aisyah. Ukurannya kecil, hampir seperti buku catatan biasa, sehingga tidak mencurigakan. Ia belajar mengucapkan ba, ta, tsa, dengan suara pelan sambil menunggu kelas dimulai. Aisyah datang membawa 2 gelas teh hangat. "Belajar lagi?" tanyanya sambil tersenyum. Yuliana tersipu, menutup buku kecil itu cepat-cepat. "Iya, takut suara aku salah." Aisyah tertawa kecil. "Nggak apa-apa salah. Semua orang juga mulai dari nol. Yang penting hatinya dulu benar." Kalimat itu membuat Yuliana menghela napas panjang. Banyak hal tentang Islam justru membuatnya merasa diperhatikan, bukan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang lebih tinggi. Ia merasa dirinya sedang dibimbing secara halus,
seolah setiap langkah kecilnya sudah disiapkan. "Syah," kata Yuliana pelan, "kenapa sih setiap kamu ngomong soal Tuhan, kamu selalu terlihat ringan?" Aisyah menatapnya lembut. "Karena aku percaya Allah itu dekat, Yul. Aku nggak pernah merasa sendiri." Jawaban itu menancap dalam di hati Yuliana. Ia menatap langit sejenak. Bagaimana rasanya memiliki rasa kedekatan itu? Bagaimana rasanya hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu dekat? Hari berganti hari. Meski kuliah tetap menjadi rutinitas, perhatian Yuliana mulai lebih banyak mengarah pada Islam. Setiap kali ia mendengar adzan dari musyalah kampus, ia merasakan sensasi aneh di dadanya. Sedih, haru, rindu, meski ia sendiri belum paham apa yang dirindukan. Pada sore tertentu, Yuliana memberanikan diri mengikuti Aisyah ke perpustakaan pusat kampus. Di lantai 3, ada rak khusus buku keagamaan. Aisyah mengambil sebuah buku berjudul Menggapai Hati yang Tenang dan memberikannya kepada Yuliana. "Kamu boleh baca ini. Nggak ada ayat-ayat rumit, cuma tentang makna hidup dan ketenangan dalam Islam." Yuliana membuka beberapa halaman. Kata-kata dalam buku itu seolah berbicara langsung kepadanya. Tentang bagaimana manusia sering merasa kosong, tentang pencarian makna, tentang hati yang lelah karena terlalu menggantungkan kebahagiaan pada dunia. Ia bertanya pada Aisyah, apakah orang yang belum jadi muslim boleh merasakan kedamaian dari bacaan seperti ini? "Tentu boleh," jawab Aisyah. "Allah Maha Luas. Hidayah itu sesuatu yang bisa menyentuh siapa saja." Yuliana memeluk buku itu tanpa sadar. "Aku mau coba paham." Aisyah tersenyum bangga. Tapi ia tetap hati-hati. "Yang penting kamu ikuti kata hatimu ya. Jangan merasa terpaksa." Semenjak itu, Yuliana punya kebiasaan baru setiap malam. Ia menyalakan lampu meja kecil, membuka buku-buku ringan tentang Islam, dan mempelajari huruf hijayah sambil mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dari internet dengan volume sangat pelan. Kadang ia menangis tanpa alasan. Kadang ia merasa dadanya hangat seperti disentuh sesuatu. Kadang ia merasa malu karena tidak mengerti apapun, tetapi tetap tertarik. Dalam hatinya, sebuah bisikan muncul. Apakah ini jalan untukku? Namun rasa takut selalu muncul bersamaan. Ia tahu ibunya akan sangat marah jika mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Karena itu Yuliana menyembunyikan semua catatan di bawah kasur dan mengunci pintu kamarnya setiap malam. Pada suatu hari Jumat, Aisyah mengajaknya ikut kegiatan bakti sosial yang diadakan organisasi Muslim kampus. Yuliana ragu, tetapi Aisyah meyakinkan bahwa acaranya terbuka untuk siapa saja, tidak harus Muslim. Acaranya cuma berbagi makanan untuk anak-anak panti dan bantu bersih-bersih musyalah. Itu aja. "Tapi, aku takut ketahuan orang," jawab Yuliana. "Kamu cuma ikut kerja sosial, Yul, bukan apa-apa. Aku ada di sampingmu." Kata terakhir itu membuat Yuliana mengangguk. Ia percaya Aisyah. Ia percaya bahwa sahabatnya itu tidak akan membawanya ke tempat yang membuatnya tertekan. Kegiatan sore itu berjalan menghangatkan. Yuliana membantu membagikan makanan ke anak-anak panti. Senyum mereka membuat hatinya lembut. Setelah itu, ia ikut membersihkan area musyalah sambil melihat banyak mahasiswi lain melakukan hal yang sama. Tidak ada suasana tegang, tidak ada paksaan. Justru semuanya tertawa, bercanda, dan saling membantu. "Ini pertama kalinya aku merasa nyaman di tempat ibadah," gumam Yuliana. Aisyah yang sedari tadi memperhatikan hanya menepuk punggung sahabatnya pelan. "Kamu punya hati yang baik, Yul. Hati yang baik selalu menemukan tempat yang tepat." Kalimat itu membuat Yuliana menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba muncul. Malam harinya, saat Yuliana pulang ke rumah, ia merasakan ketenangan yang berbeda. Namun saat memasuki kamar, rasa takut tiba-tiba muncul lagi. Ia ingat bahwa semua ini harus tetap dirahasiakan dulu. Ia meletakkan mukena kecilnya di laci, mengunci pintu, dan duduk di lantai sambil menatap benda-benda kecil yang menghubungkannya pada cahaya baru yang ia temukan.
Kenapa aku merasa semakin dekat, tapi juga semakin takut? Bisiknya. Yuliana menutup mata. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi ia menyadari satu hal yang pasti. Perlahan, ia sedang jatuh cinta. Bukan pada seseorang, tetapi pada ketenangan yang muncul setiap ia mendekati Islam. Ia tidak tahu bahwa ketenangan inilah yang akan menjadi bekalnya ketika badai besar menghampiri hidupnya. Namun pada malam itu, di ruangan kecilnya yang terkunci, Yuliana hanya membiarkan hatinya merasakan cahaya kecil yang mulai tumbuh. Cahaya yang diam-diam merambat di dalam gelap, mencari ruang untuk menyala lebih terang. Yuliana mulai terbiasa menyelipkan waktu untuk belajar Islam di sela-sela kuliah dan aktivitas harian. Ia belajar membaca huruf hijaiyah, menulis doa-doa pendek, dan sedikit demi sedikit mulai memahami arti kalimat yang dibaca. Setiap kali berhasil menghafal satu doa, hatinya terasa lega, seperti menapaki tangga kecil menuju sesuatu yang lebih besar dan indah. Namun, kebahagiaan itu selalu disertai ketegangan. Ia harus berhati-hati, karena ibunya memiliki mata yang tajam, mata yang bisa menangkap hal sekecil apapun yang berbeda dari kebiasaan keluarganya. Suatu sore, saat hujan ringan turun di luar kamar, Yuliana sedang menyusun lembaran doa yang baru ia hafal. Mukena kecilnya terlipat di sebelah buku catatannya. Ia belum sempat membereskan semuanya karena kuliah malam menunggu. Tanpa sadar, ibunya masuk ke kamar. "Yuliana, ini apa?" Suara ibunya terdengar tajam. Di tangannya tergenggam mukena dan selembar kertas yang berisi huruf-huruf hijaiyah. Yuliana terkejut. Jantungnya berdegup kencang, dan lidahnya terasa keluh. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu justru membuat ibunya semakin curiga. Itu cuma buku pelajaran teman. Aku belajar kaligrafi," jawab Yuliana pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ibunya mengerutkan kening. Matanya menyala. "Kaligrafi? Ini huruf Arab, bukan huruf biasa. Kamu belajar ini agama lain?" Suara ibunya meninggi. Yuliana menunduk. Hatinya sakit. Ia tahu penjelasan apapun tidak akan mudah diterima. "Aku cuma ingin tahu, aku ingin memahami," kata Yuliana sambil menahan air mata. Ibunya menarik napas panjang, kemudian menatap putrinya dengan mata yang penuh kemarahan dan kecewa. "Kamu bagaimana bisa begitu saja meninggalkan agama keluarga? Kamu tahu ini tradisi keluarga kita. Kamu tahu ini salah." Yuliana mencoba menenangkan diri. "Aku tidak bermaksud meninggalkan siapapun. Aku merasa ada kedamaian saat aku belajar ini." "Diam!" ibunya berteriak. "Aku tidak mau dengar alasan. Kamu menodai rumah ini dengan hal yang aku tidak terima." Tubuh Yuliana gemetar. Rasa takut, sedih, dan bingung bercampur aduk. Ia ingin menangis, tetapi tak berani meneteskan air mata. Ia merasa dunianya runtuh. Selama ini ia mencoba diam, belajar secara rahasia, dan menghormati keluarganya. Tetapi kenyataan sekarang menunjukkan bahwa semua usaha itu sia-sia. Ibunya semakin marah. Ia memukul meja, kemudian menatap Yuliana tajam. "Kalau kamu benar-benar memaksa hati untuk melakukan ini, berarti kamu tidak mau taat pada keluarga. Aku tidak mau ada hal ini di rumahku." Yuliana hanya menunduk. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kata-kata ibunya menusuk hatinya, tetapi di dalam hatinya yang paling dalam, cahaya ketenangan yang ia rasakan selama belajar Islam tetap ada. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menuntunnya, meskipun tubuhnya terasa lemah. "Yuliana, kamu mengerti akibatnya, kan?" ibunya berkata sambil menatap tajam. "Kalau kamu tetap melakukan hal ini, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini." Hati Yuliana hancur. Ia tidak ingin membuat ibunya marah, tetapi keyakinan barunya sudah tumbuh, walau masih rapuh. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Saat itulah, Yuliana teringat Aisyah. Ia teringat bagaimana sahabatnya selalu berkata bahwa iman adalah tentang keteguhan hati,
bukan tentang kenyamanan sementara. Ia menarik napas dalam, mencoba menjawab dengan lembut. Aku hanya ingin belajar kebenaran. Aku tidak ingin menyakiti Mama. Ibunya menatapnya dengan mata penuh kebencian dan kecewa. Belajar kebenaran? Kamu menginjak keyakinan keluarga ini, dan kamu tidak menghargai ibu yang membesarkanmu. Rasa sakit yang begitu besar menyelimuti Yuliana. Ia merasa seakan seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Namun di tengah rasa sakit itu, hatinya tetap menahan sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan bahwa jalan yang ia pilih memberi ketenangan yang tidak bisa ia abaikan. Ibunya semakin marah. Ia mendekat, memukul bahu Yuliana, dan menjerit. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kalau kamu terus bersikeras, kamu harus pergi dari rumah ini. Yuliana hanya menunduk. Air mata mulai menetes di pipinya. Hatinya bergetar. Tetapi ia tidak menjerit, tidak melawan. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Ia hanya bisa memeluk mukena kecil yang terselip di tasnya. Seakan itu adalah pelukan terakhir dari harapannya. Maafkan aku, Mama. Aku tidak bermaksud menyakiti Mama. Aku hanya ingin dekat dengan Allah, ucap Yuliana pelan. Suaranya hampir tersendat. Ibunya memandangnya dengan campuran kemarahan, kecewa, dan kebingungan. Ia merasa putrinya telah hilang dari jalur yang selama ini diajarkan. Namun Yuliana tidak mundur. Ia berdiri tegak, walau tubuhnya gemetar, karena ada sesuatu yang menuntunnya untuk tetap tenang. Malam itu menjadi malam paling berat dalam hidup Yuliana. Ia merasa terpojok, takut, dan terluka. Namun di dalam hatinya, ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Cahaya yang mulai menuntunnya pada perjalanan panjang sebagai seorang mualaf. Cahaya itu adalah iman yang baru tumbuh. Cahaya yang membuatnya berani menghadapi amarah dan penolakan, sekalipun dari orang yang paling dicintainya. Ketika malam semakin larut dan hujan berhenti, Yuliana duduk di tepi tempat tidurnya. Ia memeluk mukena kecilnya, menutup mata, dan berdoa. Ya Allah, beri aku kekuatan. Tuntun aku di jalan-Mu. Beri aku kesabaran menghadapi semua ini. Aku ingin damai, walau dunia menentangku. Air mata mengalir, tetapi hatinya terasa ringan. Ia tahu, meskipun malam itu gelap dan hatinya hancur, cahaya yang baru ia temukan tidak akan padam. Cahaya itu adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian, tetapi juga penuh harapan dan ketenangan yang ia cari selama ini. Malam itu, rumah Yuliana terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan yang turun beberapa jam sebelumnya telah berhenti, tetapi udara masih lembab dan menusuk tulang. Yuliana duduk di lantai kamarnya, memeluk mukena kecilnya, mencoba menenangkan diri setelah pertengkaran hebat dengan ibunya. Hatinya sakit, tetapi lebih dari itu, ia merasa seakan dunianya runtuh di hadapan matanya sendiri. Ibunya masih di ruang tamu, menatap Yuliana dengan campuran amarah dan kekecewaan. Kata-kata terakhir ibunya menggema di telinga Yuliana. Kalau kamu tetap bersikeras, kamu harus pergi dari rumah ini. Yuliana menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak ingin pergi. Ia tidak ingin meninggalkan rumah yang selama ini memberinya cinta, meskipun kini cinta itu diselimuti kemarahan. Ia hanya ingin damai. Ingin ibunya memahami bahwa hatinya telah menemukan sesuatu yang menenangkan. Namun kenyataan berkata lain. Ibunya perlahan mendekat. Matanya tajam. Kamu tidak pantas tinggal di sini jika terus bersikeras. Aku tidak akan membiarkan rumah ini dipenuhi hal-hal yang menentang tradisi kita. Tubuh Yuliana gemetar, tetapi hatinya berusaha tetap tenang. Ia tahu bahwa menyerah pada amarah ibunya hanya akan memperburuk keadaan. Ia berdiri, menatap mata ibunya dengan lembut, mencoba menjelaskan dengan suara pelan. Maafkan aku, Mama. Aku tidak ingin menyakiti Mama. Aku hanya ingin belajar kedamaian. Aku hanya ingin dekat dengan Allah, kata Yuliana sambil menahan tangis. Ibunya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Keheningan itu begitu berat, seolah menekan dada Yuliana hingga sulit bernapas. Tiba-tiba, ibunya memukul meja. Suara dentang kayu yang keras membuat Yuliana terkejut. Diam,
Aku tidak mau dengar alasanmu lagi. Yuliana menunduk, mencoba menenangkan diri. Hatinya terluka, tetapi ia tahu bahwa apa yang ia rasakan adalah kebenaran bagi dirinya sendiri. Di dalam hatinya yang terdalam, ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan, cahaya iman yang mulai tumbuh. Namun ibunya tidak berhenti. Ia semakin marah, memukul bahu Yuliana, menendang lantai dekat kakinya. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Rumah ini bukan tempat untukmu jika kamu tetap menentang keyakinan keluarga. Yuliana menahan rasa sakitnya. Ia tahu tubuhnya bisa disakiti, tetapi hatinya tidak. Ia mencoba mengingat kata-kata Aisyah. Iman itu tentang keteguhan hati, bukan kenyamanan sementara. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan berkata pelan, "Aku tidak ingin pergi, Mama. Aku hanya ingin belajar dan menjadi lebih baik." Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan kemarahan. Kata-kata Yuliana seakan tidak sampai ke hatinya. Tanpa peringatan, ibunya menunjuk pintu rumah. "Kalau kamu ingin belajar hal itu, pergilah dari rumah. Aku tidak mau melihatmu lagi sampai kamu kembali ke jalan yang benar." Air mata Yuliana tumpah tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Rumah yang selama ini menjadi tempat perlindungan, kini menjadi tempat azab, tempat di mana ia tidak lagi diterima. Tetapi meskipun tubuhnya gemetar dan hatinya hancur, cahaya kecil iman dalam dirinya tetap bersinar. Dengan perlahan, Yuliana mengemasi beberapa pakaian seadanya. Mukena kecilnya ia bungkus rapi, seolah itu adalah harta paling berharga yang harus dibawa dalam perjalanan yang tak pasti. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Setiap sudut yang ia lihat membawa kenangan, tawa, pelukan, doa ibu yang dulu ia rasakan hangat. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi yang tak mungkin kembali. Saat menuruni tangga, ibunya menatapnya dengan wajah dingin. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata selamat tinggal hangat. Hanya amarah yang tersisa, dan sebuah pintu yang terbuka untuk mengusir anaknya keluar. Yuliana menelan ludah, menahan tangis, dan melangkah keluar. Hujan yang baru saja reda membuat udara malam semakin dingin, tapi hatinya lebih dingin daripada udara yang menyentuh kulitnya. Di jalanan sempit dekat rumahnya, Yuliana berhenti sejenak. Ia melihat langit malam yang bersih. Bintang-bintang mulai bermunculan. Di tengah rasa sakit yang begitu besar, ia menutup mata dan berdoa, "Ya Allah, aku takut dan terluka, tapi aku ingin tetap teguh di jalan-Mu. Tuntun aku, meski semua orang menentang." Hati Yuliana terasa damai meskipun tubuhnya menggigil kedinginan. Ia menyadari sesuatu yang baru, bahwa iman yang ia pilih bukan untuk kenyamanan dunia, bukan untuk diterima orang lain, tetapi untuk hatinya sendiri. Dan meskipun ia diusir, meskipun ia kehilangan tempat yang selama ini dianggap rumah, hatinya menemukan kekuatan baru. Ia berjalan menelusuri jalanan sepi, membawa tas kecil berisi pakaian dan mukena, sambil menatap bintang di langit. Rasa takut dan sedih bercampur dengan keberanian yang perlahan muncul. Ia tahu, perjalanan ini akan berat, tetapi cahaya yang baru ia temukan tidak akan padam. Beberapa saat kemudian, Yuliana berhenti di bawah pohon rindang di pinggir jalan. Ia duduk, menundukkan kepala, dan menangis. Tangisannya bukan sekadar kesedihan, tetapi juga pelepasan dari semua rasa sakit, ketakutan, dan penolakan yang ia alami. Ia memeluk mukenanya erat-erat, merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah Allah sendiri menyelimutinya dalam pelukan penuh kasih. Malam itu, Yuliana tidak tahu harus kemana. Ia tidak memiliki tujuan pasti, hanya keberanian yang lahir dari hatinya sendiri. Ia tahu, esok adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang akan menguji keteguhan imannya, tetapi juga akan memperlihatkan betapa indahnya ketika hati benar-benar bersandar pada Allah. Sebelum tertidur di pinggir jalan, Yuliana berbisik dalam hati, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku percaya, Engkau selalu bersamaku. Aku ingin menjadi lebih baik. Ya Allah, tuntun aku di jalan-Mu." Di tengah gelap malam itu,
Di jalan yang sepi dan dingin, cahaya kecil iman dalam hati Yuliana bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia sadar, meskipun rumahnya kini menjadi tempat azab dan penolakan, hatinya telah menemukan rumah sejati, rumah yang tidak tergantung pada manusia, tetapi pada Sang Pencipta yang selalu ada. Hujan malam sebelumnya telah reda, meninggalkan udara yang segar namun menembus tulang. Yuliana berjalan tanpa tujuan di jalanan sepi, tas kecil menggantung di bahunya. Mukena yang menjadi harta paling berharga terlipat rapi di dalamnya. Tubuhnya lelah, perih, dan kedinginan. Namun hatinya tetap berpegangan pada cahaya kecil yang lahir dari keyakinannya pada Allah. Ia menoleh ke sekeliling, mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Saat itu, lampu jalan memantulkan bayangannya yang kurus dan rapuh. Di kejauhan, ia melihat cahaya hangat dari masjid kecil dekat pasar. Hatinya seakan ditarik menuju tempat itu. Ia berjalan lebih cepat, langkahnya diiringi doa dalam hati. Ya Allah, tunjukkan padaku jalan yang benar, aku lelah dan takut. Sesampainya di masjid, Yuliana berdiri di depan pintu, ragu. Suasana masjid berbeda dari rumahnya. Ada ketenangan, ada rasa hangat yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Ia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian, lalu melangkah masuk. Aroma kayu dan dupa yang samar, serta cahaya lampu yang lembut, membuat hatinya sedikit tenang. Seorang jamaah yang sedang membersihkan lantai melihatnya. "Nak, mau duduk sebentar? Kamu kelihatan kelelahan," kata lelaki parubaya itu dengan suara lembut. Yuliana menunduk, tidak bisa berkata apa-apa, lalu mengangguk. Ia duduk di salah satu sudut masjid, menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian, seorang wanita muda berhijab mendekatinya dengan senyum hangat. Ternyata itu Aisyah. "Yuliana, aku khawatir sama kamu," ucap Aisyah sambil merangkul sahabatnya. "Aku dengar dari beberapa teman, kamu tidak punya tempat menginap malam ini." Yuliana hanya menggeleng. Air mata menetes pelan. Ia merasa lega melihat wajah Aisyah. Wajah yang selama ini menjadi pengingat bahwa ia tidak sendiri. Aku nggak tahu harus kemana, Ais," bisiknya. Aisyah menepuk punggung Yuliana dengan lembut. "Tenang, di sini kamu aman. Kita akan urus semuanya. Jangan takut." Beberapa jamaah lain pun datang mendekat. Mereka memberikan Yuliana minum hangat, selimut tipis, dan tempat duduk yang nyaman. Yuliana merasa hatinya hangat meskipun tubuhnya kedinginan. Ia menangis. Kali ini bukan karena takut atau tertekan, tetapi karena merasa diterima. Di tengah kesakitan dan penolakan, ia menemukan rumah baru, rumah Allah, yang penuh kasih dan pengertian. Aisyah duduk di sampingnya. "Yuliana, kamu tidak salah. Yang penting sekarang adalah kamu aman dan bisa beristirahat. Kita akan bantu kamu belajar, dan kamu bisa tinggal sementara di sini sampai semuanya jelas." Yuliana menatap mata sahabatnya yang lembut. Hatinya merasa ringan. Ia merasakan doa yang selama ini ia panjatkan terjawab, bahwa meskipun dunia menolaknya, Allah tidak pernah meninggalkannya. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Engkau selalu bersamaku." Malam itu, Yuliana belajar bahwa rumah bukan hanya bangunan fisik. Rumah adalah tempat di mana hati diterima, di mana rasa aman ditemukan, di mana kasih sayang hadir tanpa syarat. Ia mulai memahami arti ayat-ayat yang selama ini hanya dibacanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kini, ia merasakan makna sesungguhnya. Iman adalah penghiburan ketika dunia menolak, adalah cahaya ketika gelap datang, adalah kekuatan ketika lemah. Keesokan harinya, Yuliana mulai belajar secara lebih serius. Aisyah mengajaknya membaca Al-Quran dari awal. Mereka duduk di perpustakaan kecil masjid, dengan cahaya matahari yang lembut menembus jendela. Aisyah mengajarkan huruf-huruf hijayah, dan Yuliana mengulang perlahan-lahan. Suaranya bergetar pada awalnya, tetapi setiap huruf yang berhasil ia ucapkan membuat hatinya semakin mantap. "Aisyah, rasanya damai," ujar Yuliana suatu saat, menatap sahabatnya. "Aku nggak pernah merasa begitu sebelumnya."
Aisyah tersenyum. Itulah hidayah. Yul, Allah menyentuh hati yang tulus dan sabar. Kamu punya hati yang kuat, dan itu yang membuatmu bisa bertahan. Selain belajar membaca, Yuliana juga mulai belajar sholat. Aisyah mengajarkan langkah demi langkah, dari wudhu, gerakan sholat, hingga bacaan pendek. Awalnya Yuliana canggung, tetapi setiap kali ia selesai, hatinya terasa ringan. Ia merasakan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan meski berada di rumah sendiri. Yuliana, kamu tahu nggak? Kata Aisyah suatu sore. Ketika kamu sholat dengan hati tulus, kamu sedang berbicara langsung dengan Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan itu. Yuliana menunduk, menahan air mata. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya mencari kedamaian di dunia, di antara manusia. Tetapi yang benar-benar menenangkan hati adalah mendekat kepada Allah. Di masjid itu, Yuliana juga bertemu beberapa jamaah yang menyemangatinya. Mereka berbagi cerita hidup, kesulitan, dan bagaimana iman membantu mereka melewati badai. Semua itu membuat Yuliana belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi keteguhan hati dan keimanan mampu membawa seseorang melewati ujian yang paling berat sekalipun. Malam-malam berikutnya, Yuliana tidur di ruang kecil masjid. Ia tidak lagi merasa ketakutan atau putus asa. Ia belajar bersyukur atas setiap bantuan yang diterima, atas sahabat yang setia, dan atas hati yang mulai menemukan cahaya baru. Ia menulis doa-doa pendek di buku catatannya, dan menyelipkan mukena kecil di samping bantal. Ya Allah, aku nggak punya apa-apa sekarang, tapi aku punya Engkau, dan itu sudah cukup, bisiknya sebelum tertidur. Disinilah Yuliana belajar arti kesabaran dan keteguhan iman. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukan kehilangan rumah atau tempat tinggal, tetapi tetap teguh di jalan yang benar meskipun ditolak oleh orang yang paling dicintai. Dan meskipun ia tersakiti, ia tetap belajar untuk memaafkan, bersyukur, dan berdoa. Di tengah malam yang sunyi, Yuliana menatap langit dari jendela masjid. Bintang-bintang tampak terang, seakan Allah sedang menatapnya dan menyampaikan pesan yang lembut. Aku selalu bersamamu, Yuliana. Tetaplah teguh. Hatinya bergetar, bukan karena takut atau kesedihan, tetapi karena rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, ujian-ujian baru akan datang, tetapi ia sudah siap. Dengan Aisyah di sampingnya, dengan rumah Allah sebagai tempatnya bernaung, Yuliana mulai merasakan bahwa meskipun dunia menolaknya, hatinya menemukan tempat yang sejati, tempat di mana iman menjadi cahaya dan ketulusan hati menjadi kekuatan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela masjid, membias di lantai yang bersih dan harum. Yuliana terbangun dari tidur dengan rasa hangat di dada. Meski tubuhnya masih lelah setelah malam-malam sebelumnya yang panjang, hatinya penuh semangat. Ia sadar bahwa meskipun perjalanan iman ini berat dan penuh ujian, setiap langkah yang diambilnya membawanya semakin dekat dengan Allah. Aisyah sudah menunggu di sampingnya dengan secangkir teh hangat. Pagi, Yul, tidurmu nyenyak? Tanya Aisyah sambil tersenyum. Yuliana tersenyum pelan. Iya, lebih tenang dibanding tidur di rumah. Aku nggak takut, Aisyah menepuk punggung Yuliana lembut. Itulah yang namanya rumah Allah. Di sini kamu aman dan bisa belajar hidup dengan iman, Yul. Hari itu, Aisyah mengajaknya ke sebuah komunitas sosial yang membantu orang-orang muda seperti Yuliana untuk mulai mandiri. Mereka membantu memberikan pelatihan kerja, keterampilan dasar, dan pengetahuan hidup bagi mereka yang tidak lagi bisa tinggal bersama keluarga. Yul, di sini kamu bisa belajar apa saja, dari menjahit, memasak, sampai administrasi. Yang penting kamu bisa mandiri, jelas Aisyah sambil menuntun Yuliana ke ruang pelatihan. Yuliana menatap sekeliling. Beberapa remaja lain sedang belajar menjahit, beberapa menulis di buku catatan, dan yang lain berbicara pelan sambil menyiapkan makanan. Semua tampak sibuk namun bahagia. Yuliana merasa ada semacam energi positif yang mengalir di dalam ruangan itu, membuatnya sedikit lega. Kalau kamu mau, kita mulai dari pelatihan administrasi dulu. Nanti kalau sudah nyaman,
Kamu bisa mencoba hal lain, kata Aisyah. Yuliana mengangguk. Hatinya bergetar. Tetapi ia merasa yakin bisa melakukannya. Ia duduk di meja kecil, membuka buku catatan, dan mulai menulis. Setiap huruf yang ia tulis, setiap angka yang ia catat, membuatnya merasa lebih percaya diri. Ia sadar bahwa meskipun ia kehilangan rumah, ia masih memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membangun hidup baru. Di sela-sela pelatihan, Yuliana sering menatap keluar jendela. Ia teringat ibunya, wajah yang marah namun juga penuh kasih di masa lalu. Ia merasa rindu, tetapi kini rindu itu tidak lagi membuatnya takut atau tertekan. Sebaliknya, rindu itu menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar suatu hari bisa menunjukkan perubahan nyata kepada ibunya. Sore harinya, setelah pelatihan selesai, Yuliana dan Aisyah duduk di halaman masjid. Yuliana membuka buku doa dan membaca perlahan. Aisyah memperhatikannya dengan tenang, sesekali membetulkan posisi tangan atau gerakan syalatnya. Yuliana, kamu sudah berkembang banyak sejak pertama kali datang ke sini, kata Aisyah sambil tersenyum hangat. Kamu belajar mandiri, belajar sholat, dan yang terpenting, kamu belajar bersabar. Yuliana menunduk, menahan air mata. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi dengan Mama, tapi aku merasa kuat karena ada engkau, Allah, dan Ai selalu di sampingku. Aisyah memeluk Yuliana. Kamu nggak sendiri, Yul. Allah selalu ada, dan aku pun akan selalu ada untukmu. Malamnya, Yuliana tidur dengan rasa lega. Ia menulis beberapa kata di buku catatannya. Aku kehilangan rumah, tetapi aku menemukan iman. Aku takut, tetapi aku belajar bersabar. Aku sedih, tetapi aku mulai merasakan kedamaian. Hari-hari berikutnya, Yuliana mulai mencoba bekerja paruh waktu di sebuah toko kecil yang dikelola komunitas sosial tempatnya tinggal. Pekerjaannya sederhana, mengatur barang, mencatat penjualan, membantu pelanggan. Tetapi bagi Yuliana, ini adalah langkah besar menuju kemandirian. Ia belajar disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja dengan hati yang ikhlas. Suatu hari, Aisyah menatapnya sambil tersenyum bangga. Yul, lihat dirimu sekarang. Kamu bisa mandiri, belajar, dan tetap kuat dalam iman. Aku bangga padamu. Yuliana tersenyum, hatinya hangat. Aku nggak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini tanpa doa, tanpa iman, dan tanpa kamu, Ais. Aku belajar bahwa kehilangan rumah bukan akhir dari hidup, tapi awal dari perjalanan baru. Selain bekerja, Yuliana terus mendalami ilmu agama. Ia mengikuti pengajian di masjid, membaca buku-buku ringan tentang Islam, dan berdiskusi dengan Aisyah tentang makna kehidupan. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi setiap kesulitan adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah dan memperkuat iman. Suatu malam, Yuliana duduk di balkon masjid, menatap bintang-bintang. Ia merasa damai, meskipun rindu terhadap ibunya tetap ada. Ia berdoa, "Ya Allah, berikan kekuatan padaku untuk terus belajar, terus bersabar, dan menjadi anak yang baik. Semoga suatu hari Mama bisa memahami dan melihat perubahan dalam diriku." Hatinya terasa hangat. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Setiap tantangan adalah ujian, tetapi setiap langkah yang ia ambil adalah bukti keteguhan hatinya. Ia tidak lagi merasa takut atau putus asa. Sebaliknya, ia merasa diberkahi, karena ia menemukan rumah Allah, sahabat sejati dalam diri Aisyah, dan kesempatan untuk membangun hidup dari nol. Malam itu, Yuliana menutup mata dengan senyum tipis. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, masih banyak ujian yang akan datang. Namun hatinya kini kuat, imannya teguh, dan semangatnya tak tergoyahkan. Ia sadar bahwa kehilangan rumah fisik bukanlah akhir dari segalanya. Selama ia memiliki iman, hati yang bersih, dan sahabat yang mendukung, ia akan selalu menemukan cahaya, bahkan di tengah kegelapan. Dan disinilah Yuliana belajar pelajaran terpenting. Rumah sejati bukan sekadar tempat fisik, tetapi tempat hati merasa aman, diterima,
dan dekat dengan Allah. Itulah rumah yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Rumah iman, rumah kesabaran, dan rumah keberanian yang tak bisa diusik oleh siapapun. Pagi itu, udara di sekitar masjid terasa hangat, meskipun embun masih menempel di dedaunan. Yuliana berdiri di teras masjid, menatap jalan setapak yang basah karena hujan semalam. Hatinya terasa campur aduk, senang karena ia aman dan mandiri, tetapi sedih karena ia masih rindu ibunya. Setiap langkah kecil yang ia ambil, setiap doa yang ia panjatkan, selalu disertai harapan bahwa suatu hari ibunya bisa memahami dan menerima pilihannya. Aisyah datang membawa termos teh hangat. Pagi, Yul. Semalam tidur nyenyak. Yuliana tersenyum tipis. Iya, lebih tenang. Tapi hatiku tetap rindu mama. Aisyah menepuk punggungnya lembut. Itu wajar. Yul, rindu bukan dosa. Rindu itu tanda kamu masih mencintai orang yang penting dalam hidupmu. Tapi ingat, kita juga harus tetap kuat dan sabar. Yuliana menunduk, menghela napas panjang. Ia tahu benar arti kata-kata Aisyah. Rindu bukan berarti kembali pada masa lalu yang menyakitkan, tapi belajar menerima kenyataan dan tetap menapaki jalan yang benar. Hari itu, Yuliana memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar dekat masjid sambil membeli bahan untuk kegiatan sosial masjid. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, walau ia sadar ada rasa takut bahwa ibunya bisa saja muncul di benaknya kapan saja. Namun hatinya tetap teguh. Ia belajar menguatkan diri dengan doa dan sabar. Di pasar, Yuliana bertemu seorang wanita tua yang sedang kesulitan membawa kantong belanjaannya. Tanpa ragu, Yuliana segera menolong wanita itu, membawakan kantongnya hingga ke rumahnya yang tidak jauh. Wanita tua itu menatap Yuliana dengan mata bersinar. "Anakku, kamu sangat baik. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu," kata wanita tua itu. Yuliana tersenyum malu-malu. "Terima kasih, Bu. Ini hanya sedikit bantuanku." Setelah membantu, Yuliana duduk di bangku taman dekat rumah wanita itu, menatap langit yang mulai cerah. Hatinya hangat. Ia sadar bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan bisa menjadi penyejuk hati, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Kembali ke masjid, Aisyah menunggunya di ruang pelatihan. "Bagaimana, Yul? Hari ini menyenangkan?" Yuliana mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Ais. Aku merasa damai ketika bisa menolong orang lain. Rasanya seperti hatiku ikut tenang." Aisyah tersenyum bangga. "Itulah kekuatan iman, Yul. Ketika hati kita bersih dan ikhlas, setiap perbuatan baik akan membuat hidup kita lebih terang." Siang itu, Yuliana memutuskan untuk menulis surat untuk ibunya. Ia menulis dengan hati-hati, memilih kata yang lembut dan tulus. Surat itu bukan untuk memaksa ibunya menerima pilihannya, tetapi sebagai ungkapan cinta dan harapan. "Ma, aku menulis ini bukan untuk membela diri atau melawanmu. Aku hanya ingin Mama tahu bahwa aku bahagia menemukan kedamaian. Aku belajar banyak hal, dan aku berdoa setiap hari agar Mama selalu sehat dan bahagia. Aku tetap mencintai Mama, dan aku berharap suatu hari kita bisa berbicara dengan hati yang tenang." Setelah menulis surat, Yuliana menundukkan kepala dan berdoa. "Ya Allah, semoga Mama bisa melihat perubahanku, melihat hatiku yang tulus, dan menerima pilihanku suatu hari nanti. Beri aku kekuatan untuk tetap sabar dan ikhlas." Hari-hari berikutnya, Yuliana semakin tekun belajar agama. Ia mulai membaca tafsir Al-Quran, memahami makna setiap ayat, dan belajar bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aisyah selalu menemaninya, memberi arahan, menjawab pertanyaan, dan membimbingnya dengan sabar. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Yuliana dan Aisyah duduk di teras masjid. Mereka melihat anak-anak bermain di halaman, tertawa lepas, tanpa beban. Yuliana menatap Aisyah dengan mata lembut. "Ais, aku mulai merasa kuat. Aku bisa menghadapi semua ini, kehilangan rumah, rindu Mama, dan kesulitan hidup,
Semuanya terasa ringan karena aku punya iman. Aisyah tersenyum hangat. Itulah yang dinamakan keberanian yang lahir dari hati. Ketika kita bersandar pada Allah, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Kamu sedang menjemput harapan, Yul. Dan aku yakin, satu hari nanti, Mama akan melihat itu juga. Malamnya, Yuliana duduk di balkon masjid, menatap langit yang penuh bintang. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menutup mata sejenak, membiarkan rasa syukur memenuhi hati. Ya Allah, terima kasih Engkau selalu bersamaku. Terima kasih atas Aisyah yang menjadi sahabat sejati. Terima kasih karena Engkau menunjukkan bahwa meskipun aku kehilangan rumah, aku menemukan rumah di hatimu, bisiknya. Yuliana menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak akan selalu mudah. Masih ada rasa rindu yang membakar. Masih ada ujian kesabaran yang harus dilewati. Tetapi ia belajar bahwa setiap kesulitan adalah pelajaran, setiap rindu adalah motivasi, dan setiap doa adalah jembatan menuju harapan. Hari demi hari, Yuliana semakin mandiri. Ia mulai membantu Aisyah dalam kegiatan sosial, mengatur jadwal pengajian, dan mengajari anak-anak membaca huruf hijayah. Setiap langkah kecil yang ia ambil membawa keberanian baru, dan setiap senyuman anak-anak menjadi bukti bahwa kebaikan yang ia lakukan membawa kebahagiaan nyata. Suatu malam, ketika semua jamaah sudah tidur, Yuliana duduk di sudut masjid. Ia menatap mukena kecilnya yang selalu ia bawa. Ya Allah, aku mungkin kehilangan rumah fisik, tapi aku menemukan rumah sejati di sini. Aku menemukan iman, kekuatan, dan harapan. Aku akan terus berjalan di jalan ini, sabar dan ikhlas. Hatinya terasa damai, meski tubuhnya lelah. Ia menutup mata, merasakan cahaya iman yang semakin terang. Yuliana tahu bahwa perjalanan masih panjang, tetapi ia siap menghadapi segala rintangan. Ia telah menjemput harapan, menenangkan rindu, dan menemukan kekuatan dalam iman yang baru ia miliki. Dan di sanubarinya, Yuliana tersenyum, karena ia sadar bahwa meskipun dunia menolak, Allah selalu ada. Sahabat sejati selalu hadir, dan hati yang tulus selalu menemukan cahaya di tengah kegelapan. Pagi itu, udara di kota terasa hangat dan tenang. Yuliana berdiri di teras masjid, menatap jalanan yang mulai ramai. Hatinya penuh harap, tetapi juga sedikit gugup. Hari ini, ia akan melakukan sesuatu yang sudah lama ia tunggu, bertemu ibunya setelah sekian lama diusir dari rumah. Aisyah duduk di sampingnya, menatap sahabatnya dengan lembut. Yul, kamu siap? Yuliana menarik napas panjang. Aku siap. Ais, aku ingin Mama melihatku sekarang, bukan sebagai anak yang ditakuti, tapi sebagai anak yang berubah, yang mandiri, dan yang tetap mencintai Mama. Aisyah tersenyum. Itulah yang penting. Ingat, Yul, hati yang tulus akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Mereka melangkah menuju rumah ibunya Yuliana. Jantung Yuliana berdegup kencang. Setiap langkah terasa berat. Ia membawa seikat bunga sebagai tanda perdamaian, dan surat yang telah ia tulis beberapa minggu lalu di saku jasnya. Hatinya berharap ibunya bisa melihat perubahan nyata dalam dirinya. Sesampainya di depan rumah, Yuliana menatap pintu tertutup. Ia menarik napas, mengetuk perlahan, dan menunggu. Suasana hening. Tidak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, dan ibunya menatapnya dengan mata terkejut. Yuliana, suara ibunya terdengar parau. Yuliana menunduk, menahan air mata, lalu mengangkat kepala. Iya, Mama, ini aku, jawabnya dengan suara lembut. Aku datang bukan untuk menuntut atau membela diri. Aku hanya ingin Mama melihat perubahan dalam diriku. Aku ingin Mama tahu bahwa aku bahagia, aman, dan belajar banyak hal. Ibunya menatapnya dalam diam. Ada campuran keterkejutan, kebingungan, dan rasa bersalah di wajahnya. Ia tidak menyangka putrinya yang dulu begitu rapuh kini berdiri tegap di depan matanya, dengan pandangan penuh ketenangan. Yuliana melangkah maju,
menyerahkan seikat bunga dan suratnya. "Ma, ini. Aku berharap Mama mau membacanya. Aku menulis semua dari hati, tentang cintaku pada Mama dan harapanku agar suatu hari kita bisa berbicara dengan damai." Ibunya menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia membaca perlahan, kata demi kata. Mata ibunya berkaca-kaca saat membaca tentang doa Yuliana untuknya, tentang kesabaran dan kebaikan yang selama ini dipelajari putrinya. Setelah beberapa menit hening, Yuliana berkata, "Ma, aku tahu Mama marah dulu. Aku tahu aku membuat Mama sedih. Tapi aku ingin Mama melihat bahwa aku tetap anak Mama, yang mencintai dan menghormati Mama, walau jalanku berbeda." Ibunya menunduk, menahan tangis. "Yul, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku melihatmu sekarang. Kau berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, dan aku merasa aku salah menolakkanmu dulu." Yuliana tersenyum tipis. "Mama, itu masa lalu. Aku ingin kita mulai dari sekarang. Aku ingin Mama tahu bahwa aku bahagia, dan aku ingin Mama ikut bahagia bersamaku." Ibunya menatapnya dengan mata penuh air mata. Ia menarik Yuliana ke pelukannya. "Yul, maafkan Mama. Mama terlalu keras dulu. Tapi sekarang Mama ingin mencoba mengerti. Mama bangga padamu, anakku." Hati Yuliana meledak dalam kebahagiaan. Selama ini, ia hanya bisa berdoa, menahan rindu, dan berharap ibunya bisa memahami. Kini, pelukan hangat itu membuktikan bahwa doa dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Setelah duduk di ruang tamu, Yuliana menceritakan semua perjalanan hidupnya, bagaimana ia belajar di masjid, bagaimana Aisyah selalu mendampinginya, bagaimana ia mulai mandiri dan bekerja, serta bagaimana ia belajar sabar dan ikhlas. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, terkadang meneteskan air mata. "Yul, aku tidak pernah menyangka kau mengalami semua itu, tapi kau tetap teguh. Aku bangga padamu, anakku. Aku ingin belajar dari keteguhanmu," kata ibunya pelan. Yuliana menunduk, tersenyum. "Ma, aku ingin kita saling menguatkan sekarang. Aku ingin Mama ikut bangga, bukan marah. Aku ingin kita berbicara dengan hati yang tulus, saling memaafkan." Momen itu menjadi titik balik. Ibunya mulai memahami bahwa keputusan Yuliana untuk memeluk Islam bukanlah pengkhianatan, tetapi pencarian kedamaian dan kebenaran. Ia melihat cahaya dalam hati putrinya, cahaya iman, keberanian, dan ketulusan, yang selama ini tidak pernah ia sadari. Aisyah duduk di samping mereka, tersenyum hangat. Ia tahu bahwa perjalanan panjang Yuliana akhirnya membuahkan hasil. Semua doa, kesabaran, dan usaha keras Yuliana tidak sia-sia. Kini, cinta dan pengertian telah mengisi kembali rumah yang sempat retak. Hari itu, Yuliana belajar pelajaran terbesar dalam hidupnya, bahwa kesabaran, ketulusan hati, dan iman yang teguh mampu mengubah hati orang lain, bahkan hati orang yang paling dicintai sekalipun. Bahwa meskipun dunia menolak, dan meskipun tersakiti, hati yang sabar dan tulus selalu menemukan jalan menuju kedamaian. Ibunya memeluk Yuliana sekali lagi, kali ini lebih erat. "Yul, aku berjanji akan belajar dan memahami lebih banyak tentang imanmu. Aku ingin kita berjalan bersama, saling mendukung." Yuliana menutup mata sejenak, menahan air mata bahagia. "Terima kasih, Mama. Itu yang paling aku harapkan." Malam itu, rumah Yuliana terasa hangat. Cahaya lampu yang lembut memantul di dinding, seolah menandai awal baru. Tidak ada lagi amarah atau penolakan. Yang ada hanyalah pengertian, cinta, dan doa-doa yang menyatukan hati. Yuliana dan ibunya duduk bersama, membicarakan kehidupan, masa depan, dan doa-doa yang selama ini dipanjatkan. Aisyah duduk di samping mereka, tersenyum, bahagia melihat sahabatnya akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Di sanubari Yuliana, ia menyadari satu hal, perjalanan panjangnya sebagai seorang mualaf bukan hanya tentang dirinya menemukan iman, tetapi juga tentang bagaimana kesabaran dan ketulusan mampu menyembuhkan luka, membangun kembali hubungan,
dan menebarkan cahaya di hati orang-orang yang dicintai. Dan di rumah itu, di bawah cahaya malam yang lembut, Yuliana tersenyum. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena hatinya kini damai. Ibunya mengerti, dan ia tahu bahwa iman, kesabaran, dan kasih sayang mampu mengubah segalanya.